Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Yang menarik juga ternyata bahwa Sahroni soal cawapres Anies, Demokrat maksa pokoknya AHY. Wow, ada apa begitu ya? Ini sangat disayangkan sekali karena hal-hal seperti ini. Koalisi perubahan itu sudah solid luar biasa begitu ya. Tetapi kenapa masih ada cakar-cakaran begitu ya? Ini sangat disayangkan sekali memang begitu ya. Koalisi perubahan sudah menentukan capres, cawapres begitu kan, tetapi masih belum diumumkan. Kalau sudah tahu Partai Demokrat tidak menjadi cawapres Anies begitu ya, kenapa masih bermanuver sana sini? Apakah yang diharapkan cawapres? Kan itu pertanyaannya begitu ya. Ini sangat disayangkan sekali. Apakah Nasdem katanya begitu ya? Apakah bermain dua kaki atau apa? Tetapi saya lihat bahwa Partai Nasdem sudah jelas-jelas mutlak mendukung Anies Baswedan di situ begitu ya. Tetapi ini muncul spekulasi begitu ya. Kalau memang ini benar, apakah Partai Demokrat yang kemudian mengharapkan cawapres atau siapa begitu kan? Ya saya rasa pasti ya koalisi perubahan sudah ditandatangani begitu kan? Ada apa? Apakah ini gagal atau apa begitu? Ini sangat disayangkan memang. Sejak awal sudah melihat bahwa prediksi orang itu ya Partai Demokrat akan berlabuh sana sini begitu. Ternyata benar begitu ya. Apa yang diharapkan memang dari lembaga-lembaga survei begitu kan, memang banyak yang menginginkan AHY itu menjadi cawapres karena kuat di situ begitu. Ya karena inilah politik sana sini, apalagi digoda dan dirayu oleh PDIP begitu ya, untuk misal ya masuk dalam bursa cawapres PDIP Pak Ganjar begitu ya. Ya inilah yang kemudian ya kenapa orang-orang selama ini ya dirayu seperti itu mau ya bertemu dengan mereka demi bangsa dan negara, katanya begitu, yang lagi tren hari ini demi bangsa dan negara apapun yang lakukan begitu. Tetapi ini menarik begitu, banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Salah satunya ini dari Ajeng Cut ya, ini memang dari Partai Demokrat begitu ya. Nasdem tuh suruh kasih tahu ya Mat Ali sama Sahroni kalau ngomong jangan sembarangan. Ya, ini tidak ada kepanasan begitu ya. Ini dari Partai Demokrat ya. Apakah ini kader Demokrat nggak tahu begitu ya. Kalau Nasdem emang masih pengen diperintah bilang aja, toh dia juga masih main dua kaki. Kaki satu ya di pemerintahan, kaki satu teriak dukung Anies. Tapi kalau kelakuan kader merusak koalisi perubahan dengan fitnah AHY, apakah benar seperti itu begitu? Sudarman Said mengatakan dari beberapa pekan yang lalu begitu ya, mengatakan bahwa ya Demokrat tak akan ya paksakan AHY jadi cawapres Anies ya. Itu sudah kata Sudirman begitu ya. Tapi Sahroni mengatakan bahwa cawapres Anies ya Demokrat maksa pokoknya AHY. Ya intilah yang kemudian tidak menemukan titik temu di situ begitu ya. Apakah yang terjadi selama ini? Mari kita bahas ya. Waspada terhadap para insider ya politik belah bambu. Parpol koalisi perubahan Nasdem, Demokrat dan PKS harus tegas kepada para anggota kader simpatisan yang bermuka dua dan terindikasi. Masing-masing pihak mohon menahan diri dan tidak terjebak pandang gendang yang mereka mainkan. Betul begitu. Bisa saja konstituen mereka itu seperti itu begitu, baik dari Demokrat dan Nasdem begitu kan, tidak utuh mendukung Anies Baswedan begitu. Ya karena mungkin di satu sisi saya lihat Pak SBY begitu dengan AHY tidak begitu murahnya diobral seperti itu. Saya kira kalau ingin jabatan mungkin sejak dulu mereka begitu ya. Ini kesan ini ntar salah satu kubu sama PDP mau ditaruh di mana mukanya. Ya yang namanya politik itu tidak menjadi masalah, tapi etika-etika yang kita harus tahu di situ begitu. Ya misal di detik-detik akhir Anies Baswedan gagal, wah ini kacau juga begitu ya. Hal yang paling berat dalam perjuangan kebenaran itu adalah duri dalam ya, semoga beliau buka duri, sayang loh masih muda. Ini harapanku 20% ya, Demokrat, PKS, Golkar yang solid dan fakta 10 tahun dari 2004-2014 bersama di pemerintahan SBY. Kita lihat saja begitu nanti ya. Nasdem main dua kaki, malah diinjak teman koalisi sendiri. Siapa mereka begitu? Apakah benar Nasdem main dua kaki begitu kan? Ya, ini kita harus klarifikasi terlebih dahulu begitu kan. Karena saya lihat bahwa Partai Nasdem itu mutlak di situ begitu kan. Karena pada hakikatnya tahulah siapa mereka dalam kondisi situasi politik begitu ya. Ya kalau memang seumpama Pak Ganjar Nasdem keluar, ya mungkin Pak Erick Thohir dari PAN atau Golkar yang kemudian bisa berlabuh kepada koalisi perubahan. Kan begitu logikanya begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ya, ini menjadi spekulasi luar biasa begitu ya. Ini dikutip dari newsdetik.com ya, Sahroni soal cawapres Anies, Demokrat maksa pokoknya AHY. Wah, ada apa begitu kan ya? Ini
Bendahara Umum Partai Demokrat Ahmad Sahroni menyebutkan Partai Demokrat masih kekeh agar Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres koalisi perubahan untuk persatuan KPP. Anies Baswedan awalnya Sahroni menjawab isu Demokrat terus mendorong deklarasi cawapres segera dilakukan. Yang namanya cawapres itu saya rasa jangan terburu-buru terlebih dahulu. Saya rasa seperti itu begitu kan. Walaupun desakan dari Partai Demokrat siapa cawapresnya jangan terburu-buru terlebih dahulu karena mereka menganggap bahwa lawan strategi kita itu kuat begitu, kita harus memainkan strategi. Kan yang intinya kan menang begitu kan ya. Percuma tidak menang tapi cawapresnya dari si A, si B dan si C begitu kan ya. Bahkan ya ini dilakukan ya namanya usaha ya boleh-boleh aja kan enggak ada paksaan. Ya namanya normal ya. Nanya kapan mau diumumin, wajarlah namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies, kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni lalu mengatakan Demokrat memaksakan AHY agar menjadi cawapres Anies. Mereka maksa pokoknya atau untuk AHY mendampingi Anies Baswedan, imbuh Sahroni. Ini sudah jelas begitu kan. Dari Nasdem sendiri bisa saja ini Partai Demokrat akan berlabuh ke yang lain begitu. Coba saja begitu ya. Soal apakah ini terjadi ancaman solidaritas internal koalisi, Sahroni memandang bahwa wajar setiap partai pasti menginginkan cawapres segera ditentukan. Namun menurutnya situasi saat ini masih cenderung dinamis. Saya masih teringat apa yang disampaikan Pak Mahfud begitu ya. Ya memang analisisnya sangat kuat begitu ya. Satu-satunya orang yang mendomprak begitu ya, yang kemudian membuka ya korupsi di Indonesia ya salah satunya Pak Mahfud begitu. Pak Mahfud mengatakan ya dalam hal kesempatan yang lain mengatakan bahwa ya bisa saja penjagalan itu dari internal sendiri, perbaiki saja dulu kata Pak Mahfud begitu, kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang akhir-akhirnya muncul begitu benar begitu kan. Apa yang ia lakukan memang ketika ini menjadi konflik luar biasa begitu, bahkan Partai Demokrat keluar di situ, ya bisa saja itu terjadi karena politik kita dinamis begitu. Ya kalau keluar mungkin kemudian Anies Baswedan ambil di situ begitu ya, kecuali memang ya berkoalisi dengan yang lain begitu. Jalan satu-satunya ya bisa menyodorkan cawapres begitu ya. Yang posisinya capres menjadi cawapres begitu. Itu kan keinginan partai politik pastikan beda-beda. PKS beda, Nasdem beda, Demokrat beda. Semua partai selain koalisi perubahan pasti punya keinginan yang sama, pengen cepat-cepat diumumkan cawapresnya, ujar dia. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini sangat dinamis dengan semua calon wakil presiden yang ada di Republika ini ya, semua bagus-bagus kok, sambung dia. Lebih lanjut Sahroni mengaku tidak tahu menahu siapa sosok cawapres yang ditunjuk Anies, yaitu nggak tahu Anies aja tuh ya katanya. Ini banyak sekali spekulasi, padahal Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS sudah menyerahkan ini semua kepada Anies Baswedan begitu. Artinya kalau diserahkan kepada Anies Baswedan, kenapa masih ada spekulasi di internal sendiri begitu kan? Jangan-jangan konstituen mereka antara Partai Nasdem dan Demokrat ya bisa main dua kaki begitu kan ya? Bisa saja itu terjadi begitu ya. Ya kita lihat saja bagaimana perkembangan nanti begitu kan. Sangat disayangkan memang ya hal-hal seperti ini begitu. Ini kan sudah menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini kepada Anies Baswedan bisa ambiar begitu ya. Sudah separi politik sana sini sudah dikenal ya, dan bahkan masyarakat menginginkan Anies Baswedan menjadi capres, salah satu calon presiden begitu, dan bahkan memenangkan kontestasi ini begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu ya, kalau memang benar misal ini Demokrat keluar misalnya, apa yang terjadi? Yang terjadi bisa saja PKS dengan Nasdem akan berlabuh kemana-mana begitu kan, bisa ke Golkar, bisa ke PAN begitu, bisa saja tarik Muhaimin di situ begitu ya. Karena apa? Karena Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo masih belum jelas juga siapa sosok cawapresnya begitu. Ya bisa saja kebalik begitu, AHY Prabowo AHY begitu ya, atau dengan yang lain bisa saja. Ini kan masih menjadi catatan penting bahwa demokrasi kita dinamis begitu ya. Ya walaupun sepertinya kita tahu bahwa di era hari ini sudah menentukan siapa yang kemudian menjadi sosok itu, tapi kan masih menjadi teka-teki begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast hari ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast rakyat ini.